Mbak Ayu Trian, bintang tamu baru. Biasanya apa yang ngobrol sama saya tuh orang-orang jauh. Maksudnya bukan bukan dari teman-teman pas zaman sekolah, zaman kuliah. Sekarang teman-teman kuliah. Kita bahas iki ya, apa jenenge? Hujan yang terjadi di Banten kemarin itu kan apa intensitasnya cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari hujan yang menyebabkan banjir di mana Bekasi kemarin ya. Bekasi luar biasa banjirnya. Dan adikku sendiri itu termasuk apa yang terdampak ngono. Nah, ini pertanyaanku, sebetulnya wajar nggak sih di Banten kemarin itu hujannya sebesar itu gitu, lebih dari 200 mili gitu. Mungkin dari Mbak Ayu sih lah. Monggo, Mbak. Di bulan Maret ya terutama, Mbak. Wajar nggak di bulan Maret itu hujannya sebanyak itu gitu? Kalau di bulan Maret wilayah Padarincang sendiri itu termasuk hujan ekstrim sih Mas Eko. Enggak. Kecil banget, Mbak, suaranya. Oh iya, bentar. Mana? Eh, jadi Mas Nanda, Gimana gimana? kalau untuk bulan Maret sendiri itu termasuk ekstrim sih Mas kalau di wilayah Padarincang ya dengan hujan sebesar itu. Hmm. Kalau lihat historisnya juga kan yang paling besar ya tercatat itu tanggal 28 Desember tahun 1994 itu Lama. 215 milimeter. Itu wilayah Padarincang ya. Aha. Terus yang kedua itu tanggal 1 Januari 2019 itu Hmm. sebesar 213 milimeter. Hmm. Terus selanjutnya tanggal 1 Maret 2022 itu sampai 200 milimeter. Nah, yang Oke. kemarin itu total curah hujannya itu mencapai 292 milimeter. Oh, Berarti tertinggi sepanjang sepanjang 209. sejarah sepanjang sejarah di wilayah Padarincang ya, Kabupaten Serang. Oh, Mbak. Ini berarti eh, yang tadi dari tahun 94 dan seterusnya itu semuanya di khusus area Serang ya? Khusus wilayah Padarincang. Pada Rincang itu apa? Kecamatan ya? Padarincangnya Kabupaten Serang. Oke. Wah, Iya, kecamatan. berarti yang kemarin terjadi itu tertinggi sepanjang Tertinggi berarti mungkin pertama. Sepanjang kayaknya 30 tahun sepanjang ya, Kak? 30 tahun ada ya? ya. Iya kan? Bisa. Luar biasa. Dan Ini itu itu juga kok di-upload di IG-nya info IG Balai bukan BMKG bukan ya, di kalau nggak info salah ya. iklim Banten DKI. Nah, eh, sebagai penguasa Serang nih, di Serang itu sebetulnya bulan Maret itu periode apa sih, Yan? Maksudnya dia apakah memang puncak musim hujannya di Maret atau sama kayak Jakarta? Kalau Jakarta kan dia Maret udah mulai-mulai menuju kemarau tuh. Oke, oke, oke. Ya, kalau dari saya sebelumnya saya disclaimer dulu, Mas Nanda mungkin. Disclaimer. Eh, Dan, terkait dengan kejadian ini sih, nah, kadang kita sebagai masyarakat ya hmm, lebih menonjolkan kepada hujan gitu kan. Kalau ah, saya pribadi sendiri itu bagi saya itu bencana itu dibagi menjadi tiga ya, oke. menjadi tiga penyebab. Dirasakan dengan penyebab pertama itu bencana manusia. Dalam artian Oke. ya pure manusia. Mau hujannya seberapa pun ya banjir seperti itu. Banyak Hmm, daerah-daerah wilayah Banten lah, khususnya mungkin kota Serang dan sekitarnya itu hujan seberapa pun banjir. hmm, Itu menurut saya itu bencana manusia yang disebabkan oleh manusia. Yang kedua kombinasi antara bencana yang disebabkan manusia sama curah hujannya memang di atas normal. hmm, Yang mungkin ya kombinasi mungkin seperti kayak pada rincang seperti itu. ah, Dan yang ketiga sendiri bencana memang benar-benar alam. Yang oke. saya pernah contoh yang paling simpel adalah tsunami. Mau seperti Ah, apapun ya tsunami pasti ya ke pantai gitu. ya, ya, ya. Urusan dampaknya seperti apa nanti kombinasi yang lain. Itu. Terus nambahin lagi ke ini ya ke Mbak Ayu tadi, mungkin ya datanya hampir-hampir mirip ya. Hmm. Kalau data yang saya himpun itu kurang lebih itu dalam satu hari di Padarincang itu 302, Wah, 300-an, 302. ini malah lebih ya, lebih Dan banyak lagi ya. dan menurut pantauan saya itu yang cukup takjub lagi normal di bulan Maret sendiri itu kisaran 260-an sampai 360. Jadi Memang bayangkan tinggi berarti. memang tinggi di bulan Maret. Jadi memang normalnya itu dalam satu bulan itu di di dalam satu hari. Oke. Normal itu 260 sampai 360, sedangkan kemarin itu kejadian di angka 300-an. Jadi Ah, ya luar biasa ekstrimnya di bulan Maret ini, apalagi tadi pertanyaan dari Mas Nanda, di bulan Maret, khususnya di wilayah
Kabupaten Serang. Mhm. Kabupaten Serang sendiri masih masuk ke musim hujan biasanya. Cenderung Oke. di Banten Selatan itu lebih lama musim kemaraunya, tapi lebih cepat masuk musim hujannya. Mana nih kalau yang lokasi kejadiannya itu? Ah, itu kurang lebih di Padarincang, Mandalawangi itu sekitar Mandalawangi, Aha, di di area Sumlage, sini di ya. Sumlage. Ya, ada Mandalawangi, apa Padarincang, Padarincang, Deket sini sekitar berarti. sih. Oh, utaranya Mandalawangi. Ya, utara Utaranya. Mandalawangi. Di lembah itulah, di tengah-tengah antara Oke, pegunungan itu yang ini, ke bawah lagi, ke bawah lagi. ke bawah lagi. Ah, ah. Nah, tulisan Mandalawangi itu kayaknya di atasnya dikit kayaknya, di sekitar sini ya, Mbak ya. Ke atas lagi. Tuh, nah Sekitar tuh sini, agak ke kiri, Padarincang. nah tuh situ. Itu Mbak ya, Oh, ini Padarincang. pada Rincang ini ya, daerah sini ya. Kalau dibilang sekitar lembah ya. Oke, oke. Nah, ini jadi memunculkan pertanyaan baru nih, Trian dan Mbak Ayu nih. Kalau eh, memang di situ itu, ini kan kalau dari catatannya tadi 260 sampai 360 ya rata apa normalnya gitu. Nah, atau range hujannya. Nah, ini pertanyaannya dengan curah hujan setinggi itu, apakah di sana itu memang sudah cukup siap untuk menghadapi curah hujan yang tinggi itu atau gimana? Karena sejauh ini ya ada berita tentang apa banjir di sana, cuman tidak semasif banjir-banjir yang terjadi di Bekasi atau Jabodetabek lah, Bekasi, Bogor, Depok dan sekitarnya gitu. Dari Mas Trian dulu nih, di sana gimana kondisinya Mas? Sehingga berita banjirnya tidak terlalu viral gitu. Oke. Kalau misalnya di banjir kemarin di Padang, saya masukkan ke kategori kedua atau bencana kombinasi antara bencana memang karena alam dan Mhm, karena manusia sendiri seperti itu. mhm, Kalau dari segi cuacanya kan ekstrim ya, memang benar-benar ekstrim. Kalau dari segi manusianya juga ya kita tahu sama tahu lah, warga Banten terutama Banten, Serang, Pandeglang dan lain-lain mhm. ya cukup drainasenya cukup dibilang masih belum siap lah untuk Oke. menampung curah hujan lebih itu masih belum siap. Kalau misalnya dibilang tuh orang-orang sini tuh pada bilang drainasenya itu lebih tinggi daripada jalan gitu dalam tanda Oh, kutip ya. Jadi kalau misalnya kita lewat Banten, Pandeglang dan lain-lain itu kalau hujan tuh kelihatan itu air itu mengalir di jalan gitu. Nggak tahu itu drainasenya kemana jalan seperti itu. Nah, kenapa nggak begitu viral? Bahkan nggak ada jadi atensi nasional ya? hmm. Karena pada Rincang ini tergolong cukup dekat dengan laut atau pembuangannya itu Oh, ke Anyer itu lebih dekat. Jadi walaupun mungkin dampaknya tinggi, tapi surutnya juga terbilang lebih cepat lah. Dan hmm, kita tahu bahwasanya daerah situ kan masih jauh lah, bukan metropolitan ya. hmm. Jadi atensi untuk ke up media nasional itu sangat kecil. Seperti itu. Mungkin itu sih Mas Nanda. Oke, oke. Karena kalau dilihat dari topografi tadi kan dikelilingi sama daerah-daerah dataran tinggi ya. Betul, Jadi betul. saya terpikirnya dia bentuknya kayak mangkok kayak Bandung lah, wilayah Bandung itu juga Hmm, sama. hmm. Jadi eh, harusnya apa potensi banjirnya jauh lebih besar daripada wilayah Bekasi. Cuman Hmm. mungkin itu tadi karena dia dekat laut, terus juga mungkin tidak sebesar Bekasi kotanya Sepadat, sehingga betul. tidak terekspos gitu. Nah, apa ke Mbak Ayu nih Mbak? Kalau sepengamatan Mbak Ayu tuh sebetulnya potensi hujan sebesar kemarin itu hampir 200 hampir 300 290 sekian. Itu bahkan tadi Mas Trian bilang sampai 302 itu eh, apakah sebelumnya ada tanda-tanda yang terdeteksi, Mbak? Kalau untuk wilayah pada kalau secara keseluruhan ya di wilayah Banten itu mungkin terdeteksinya ada potensi peningkatan peningkatan Hmm. curah hujan gitu kan di tanggal tersebut. Hmm. Cuman mm, hanya sebatas sedang sampai lebat, nggak sampai yang ekstrim Oke. gitu. Berarti ini kalau berarti kan rujukannya ke data model cuaca ya. Di model cuacanya itu terdeteksi memang ada sinyal potensi hujan di tanggal itu. Gitu Iya, Mbak ya. iya betul. Cuman Tapi intensitasnya ternyata tidak maksudnya kalau nyatanya itu sampai 300 mungkin diprediksi hanya mungkin 50 sampai 100 gitu ya. iya, iya segitu. Oke. Terus Kalau Mas ini Rian sendiri, gimana? oh, ini lagi di wilayah Pandarijang sendiri itu sebenarnya udah sekitar 2 tahun berturut-turut itu nggak ada banjir, tidak tidak apa ya, tidak pernah ada laporan gitu loh. Jadi baru Oke, tahun ini oke, oke. untuk Hmm. wilayah Pandarijang sendiri. Nah terakhir itu laporan banjirnya itu di tahun 2022 gitu. Oh, kalau Hmm. Trian sendiri yang hidup di sana gitu, memang tinggal di area Serang dan sekitarnya gitu. Itu secara kondisi alamnya gitu terasa ada perbedaan atau tanda-tanda sebelum kejadian gitu nggak? Misalkan sehari sebelumnya kondisinya lembab kah atau anginnya lebih kencang atau yang lainnya gitu? Tanda-tanda alam.
serasa penghuni hutan ya. Kalau di apa infotainment yang mistis-mistis kan gitu kan. Oh, Biasanya habis oh pendapat ahli ya, terus pendapat ustadz tuh biasanya tuh disandingin tuh. ya kalau secara umum ya, kalau dilihat dari kondisi beberapa hari ini ya, cenderung tanda-tanda alam ya secara normatif ya memang kita tahu bahwasanya di siang hari itu di daerah selatan ataupun mungkin ya Kabupaten Serang bagian selatan, Pandeglang itu udah mulai tumbuh awan, itu ya hal-hal yang biasa sih. Hmm. Yang membedakan di periode itu salah satunya ya eh, angin ya, Hmm. angin yang cenderung kita mungkin masyarakat Serang ataupun saya pribadi paham bahwasanya ini angin-angin ada gangguan siklonik seperti itu atau Hmm. gangguan-gangguan yang nggak biasanya seperti itu. Kalau orang-orang sini mungkin yang musim angin ya, musim angin Hmm. seperti ini sering terjadi di bulan Maret. Nah, secara meteorologi juga setelah dicek ternyata memang ada siklonik ya atau bibit siklon di Hmm. Samudra Hindia. Kalau dilihat dari awan juga, saya rasa bentuknya juga menggambarkan bahwasanya dampak dari siklon ini dari Sumatera ya, dari Sumatera, Banten hingga sampai Jawa seperti itu. Hmm. Jadi secara tanda-tanda ya, memang di beberapa hari ini cenderung angin dan awannya juga cenderung lebih masif pertumbuhannya dari pagi hingga malam dan sering terjadi hujannya itu di sore hingga malam hari. Mungkin ya kalau di waktu itu hal yang umum ya, apalagi di wilayah-wilayah selatan Banten itu hal yang umum. Yang Hmm. sore tapi yang mungkin cenderung angin dan ini mungkin jadi dalam tanda kutip early warningnya lah. Berarti ada apa-apa nih dengan alam atau ada apa-apa dengan atmosfer nih. Nah, Hmm. seperti biasanya mungkin dari situ sih. Oke, untuk yang pas kejadian itu hujannya terjadi di waktu apa, Trian? Pagi, sore, siang, malam? Nah, itu mulai itu dari siang ya. Siang itu udah rintik-rintik. Saya catat itu kurang lebih jam 11.45 itu udah Hmm. mulai rintik-rintik. Oke. Tetapi derasnya itu kalau nggak salah itu di jam malam, malam hari. Di Oke. dua malam hari itu lebat sampai ke dini hari seperti itu. Jadi udah dari Oke. pagi, dari siang udah mulai rintik-rintik dan di malam hari puncaknya di malam hari. Nah, ini mirip sebetulnya dengan pola hujan yang kemarin menyebabkan banjir di Kasih. Jabodetabek gitu. Di siang harinya atau pagi jelang siang sudah mulai hujan, malamnya meningkat. Nah, itu berlanjut ke hari berikutnya nggak? Hari berikutnya sih masih hujan ya, masih Oke. hujan. Cuma intensitasnya nggak terlalu lebat lah. Oh, oke. Nah, eh, kalau untuk dampaknya sendiri selain di eh, pada apa tadi namanya pada Naireng apa? Rincang, pada rincang. Pada Rincang. Astagfirullah. Pada Rincang itu selain pada Rincang ada wilayah lain nggak yang terdampak dari Mbak Ayu mungkin yang mungkin di area selain pada Rincang di Serang sendiri ada yang terdampak juga nggak? Selain pada rincang itu yang kena dampaknya di wilayah Carita, Kecamatan Hmm. Carita tuh Kabupaten Pandeglang, terus Kecamatan Serang, Kota Serang, itu juga ada dampaknya, terus Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Jombang. Iya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Kalau dampak lain kayak mungkin longsor gitu eh, ada terlapor kah? Kalau longsor enggak sih Mas ini. Enggak ya. Cuman apa Ap- namanya banjir aja tadi ya. Nah, mungkin iya, jadi pertanyaan berikutnya eh, dari Mbak Ayu sendiri di periode mungkin selama 3 hari sebelum kejadian itu sebetulnya ada semacam peringatan dini gitu yang resmi dirilis ke masyarakat ya Mbak sebetulnya untuk memberitahu bahwa oh ada potensi peningkatan intensitas hujan nih di tanggal tersebut gitu entah itu dari BMKG, BPBD atau mungkin instansi-instansi pemerintah lainnya yang menunjukkan bahwa di tanggal tersebut akan ada peningkatan potensi hujan gitu Mbak. oke, jadi di tanggal 5 itu sebenarnya udah terdeteksi ya ada tensi hujan sedang sampai lebat di tanggal Oke. 6-nya itu di wilayah Kabupaten Serang. Nah, Sebentar, itu dari tanggal berapa? Tanggal 5 tadi. tanggal 5 ya, Oh, tanggal 5 berarti 3 hari, 3 hari sebelum ya? 1 hari sebelumnya. Ya, 1 hari Oh, sebelumnya. sebentar, hujannya tanggal 6. Pengukurannya tanggal 7 Oh, oke, berarti Maret hujannya kan. tanggal 6 ya. Hujannya itu tanggal 6. Oh, Tanggal 6 oke. siang tuh mulai hujan kan. Ah, Nah, ber- dicatatnya itu kan tanggal 7 pagi, jam 7. oke, jam 7 pagi diukur untuk akumulasi dari tanggal 6 jam 7 pagi sampai tanggal 7 jam 7 pagi. Nah, itu sebetulnya sudah terdeteksi ya di 1 hari sebelumnya dan ada informasi semacam peringatan dini gitulah ke masyarakat. Nah, ini di masyarakat Serangnya sendiri nih, Trian. Apa namanya? Mungkin
Trian sendiri atau mungkin tetangga-tetangga kan puasa kadang kan habis traweh kan ngobrol sama ini kan warga kan. Nah, ini kira-kira di sana sendiri sebetulnya informasi itu tuh tersebar atau enggak? Karena jujur aja di wilayah apa namanya Jakarta lah, di Jakarta sendiri itu masyarakat relatif cukup jarang untuk mengakses informasi yang benar-benar niat mengakses informasi cuaca gitu. Lebih cenderungnya ketika booming di internet, di sosmed gitu dengan apa judul berita yang apa clickbait banget gitulah. Itu mereka baru aware soal informasi peringatan dini gitu. Tapi untuk sehari-hari mengecek informasi cuaca itu sangat jarang gitu di Jakarta. Nah, di Serang sendiri, apakah informasi peringatan dini yang dirilis tadi itu sampai ke masyarakat atau gimana di sana kulturnya itu? Kalau yang saya tahu ya, informasi peringatan dini yang di-share oleh BMKG itu udah di-share sangat bagus ya. Udah Hmm. sampai ke instansi-instansi pemerintah. Tapi kalau untuk langsung ke masyarakat ataupun masyarakat ini yang menggali informasi itu sendiri, saya rasa masih jauh ya. Masih Hmm. jauh dari harapan lah. Bahwasanya ya, ya udah, apalagi di sini ya cenderung lebih pasrah ya. Ya hujan, banjir ya banjir. Udah serahkan semuanya seperti itu. Jadi ya hakikatnya ya masyarakat ini masih kurang aware lah. Padahal kan kita tahu bahwasanya itu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh mereka sendiri gitu Iya, dalam iya. sehari-hari seperti itu. Keberhasilan informasi cuaca sebenarnya sih parameter terdalam adalah saat kita menjemur baju ya, kita lihat info BMKG. Itu ada yang Hmm. sepele sebenarnya. Tapi kalau sudah menyentuh itu berarti hal-hal yang signifikan, hal-hal yang sekiranya penting itu pasti diperhatikan. Tapi kita yang penting aja kita diperhatikan, apalagi hal yang rinci lah atau yang terunci itu ya. Menurut saya di masyarakat sekarang masih belum seperti itu. Mungkin ya tugas dari pemerintah juga, tugas dari mungkin dari akademisi, akademisi Hmm. meteorologi juga untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Ya PR untuk kita semua lah. Iya, iya. Ini apa namanya? Memang kultur yang perlu dibangun ya. Karena kalau di eh, negara-negara yang mungkin sudah cukup terbiasa dengan informasi cuaca gitu, mereka akan melakukan kegiatan misalkan 3 hari ke depan gitu. Pasti di apa kayak guideline kegiatannya, panduan kegiatannya tuh ada menyampaikan kondisi cuaca di kegiatan yang akan diselenggarakan itu akan seperti ini. Sehingga peserta yang ikut kegiatan itu dia ada gambaran apa saja yang perlu dibawa gitu. Nah, itu sesederhana itu dipertimbangkan gitu. Kalau di kita kan hujan badai aja tetap ya udahlah ini takdir gitu. Kita jalanin aja gitu kan. Padahal Bahkan gini Mas Anda, gimana? di Banten ini agak sedikit, saya pribadi yang miris ya. Mungkin Hmm, dari oknum-oknum aja lah, saya hmm, bilang. Ada oknum, jadi ada forum lah. Terkait hmm. dengan forum, kami memaparkan, atau mungkin saya menginformasikan terkait dengan prediksi cuaca, dan Oke. itu memang hujan, dan itu prediksi hujan untuk besok hari, tetapi oknum yang menerima informasi itu bukannya untuk antisipasi, membawa Hmm. payung, tetapi membawa pawang hujan. Membawa pawang hujan. Dan itu luar biasa mencengangkan bagi saya, kaget saya. Loh kok malah antisipasinya bukan mitigasi, tetapi pawang hujan seperti itu. Padahal jelas-jelas saya informasikan dari segi dinamikanya, dari segi perakiraan cuacanya dan lain-lain. Tapi itu mitigasi saya bikin kaget itu ya, bukan mencari payung atau bagaimana mitigasinya, tetapi ayo cari pawang hujan. Pokoknya besok harus cerah. Terus apa gunanya saya memberikan informasi? Tapi alhamdulillah qadarullah Allah memberikan hujan. Itu membuktikan bahwasanya insya Allah lah, sains itu lebih dekat lah. Sains itu lebih dekat dari kemudaratan lah daripada hal-hal yang seperti itu gitu. Daerah Iya, masih masih terbilang masih luar biasa lah. Mungkin ya 50% lah antara pawang dengan informasi cuaca. saya tuh ini jadi keinget dulu di masih pas ada acara hitam putih, ada forecaster senior sekaligus waktu itu Kasubit apa ya atau Kabit ya di BMKG gitu diundang di acara hitam putih disandingkan dengan pawang hujan loh. Itu lucu banget asli. Jadi emang miris ya di kita itu justru yang apa cukup percaya dengan jasa pawang hujan itu justru instansi-instansi pemerintah gitu yang seharusnya lebih ke apa ya sains gitu pendekatan untuk penanggulangan bencananya gitu loh jangan ke hal-hal yang mistis yang saya sangat yakin tidak bisa dibuktikan secara tertulis gitu secara empirik gitu. Ke apa Mbak Ayu deh di Banten sendiri secara umum tidak hanya tentang Serang gitu tapi secara umum sebetulnya apa yang menjadi kurang gitu terkait dengan peringatan bukan peringatan dini terkait dengan penanggulangan bencana hidrometeorologi gitu dari mulai apa pembuatan peringatan dininya sampai ke eh, di masyarakatnya gitu kira-kira apa Mbak yang kurang dan perlu ditingkatkan atau masih bisa ditingkatkan gitu.
Kalau yang pertama sih saya rasa tentang ini ya, mm, informasinya sendiri. Jadi Hmm, sebelumnya itu kan ada kayak informasi tentang kayak impact based forecast itu ya. Menurut saya sih itu penting ya, karena dari situ kan oke. kita ngelihat kayak ada tingkatannya gitu kan, level-levelnya. Nah, sedangkan untuk saat ini kan eh, udah belum, tidak ada seperti dulu gitu kan. Saya rasa sih Hmm, penting ya kalau untuk informasi yang seperti itu. Jadi masyarakat itu tahu gitu kan tingkatannya itu seperti apa gitu. Nah, hmm, terus kemudian dari yang telah di-share sendiri itu mm, sebenarnya udah dari beberapa sosial media gitu kan udah diinformasikan, terus juga ke grup WhatsApp di berbagai instansi juga sudah di-share gitu kan. Nah, tapi kembali lagi itu tadi kepekaan masyarakat terhadap informasi itu hmm. yang belum ada itu. Seperti itu sih, Oke, Mas. oke. Jadi pertama mungkin kalau bisa saya sarikan itu informasinya kalau bisa yang lebih mudah diterjemahkan oleh masyarakat ya. Jadi langsung ke kira-kira potensi dampaknya apa gitu kan. Mungkin sekaligus Iya, rekomendasi responnya apa gitu kan. yes, betul seperti itu sih. Nah, Itu sehingga masyarakat lebih mudah untuk melakukan aksi yang bisa dilakukan gitu. Kedua tadi membangun budaya di masyarakatnya sendiri gitu, agar lebih peduli tentang informasi cuaca gitu ya Mbak ya. ya. Mm. Nah, kalau Trian sendiri kira-kira apa yang eh, kurang gitu di masyarakat kita selain ketergantungan dengan pawang hujan tadi ya? Ya, kalau rakyat sendiri sih ya, ya kita nggak bisa memaksakan ya, walaupun ya kita punya tugas ya Hmm, sebagai masyarakat ya, kita mencerdaskan ya, kita punya hmm, tugas seperti itu. Tapi ya, saya lebih menyoroti terkait dengan pemangku kebijakan sih. hmm. Menjadi pemangku kebijakan beberapa ke belakang ini melihat bahwasanya lebih fokus ke mitigasi atau lebih fokus saat kejadiannya atau mungkin lebih Oke. fokus ke saat musim hujannya seperti itu. Ah, Tetapi nggak fokus ke perangnya gitu. Padahal BMKG sudah menginformasikan awal musim hujan bulan ini tanggal ini keseharian ini, tapi banyak pemangku kebijakan tidak memperhatikan itu. Jadi udah perannya ya mereka ya cuek-cuek aja seperti itu. Dan saat kejadian hujan baru mereka mencari-cari atau mungkin baru action lah saat hmm, kejadian. Dan kadang ya actionnya tidak tepat gitu, seperti itu. hmm, Jadi ya sebaiknya ya misal hal yang simpel ya. Mungkin masyarakat pada umumnya saat ada informasi BMKG misalnya musim hujan itu masuk ke bulan Desember, mungkin dari bulan Oktober sudah bisa membersihkan selokan-selokan seperti itu. hmm. Membersihkan selokan jangan malah di masa musim hujan, itu menurut gambaran kita ya udah terlambat itu. Kita harus siapkan sebelum datangnya musim hujan. Begitu juga saat musim hujan tidak ada kata terlambat sih memang. Tapi ya alangkah baiknya saat musim hujan kita udah siap. Kita terkadang di masyarakat kita belum siap masuk ke musim hujan. Itu jadi masa musim hujan karena ini sudah masuk musim hujan malah bahkan udah mulai bergeser ya. Mulai Hmm, bergeser ya sebaiknya kita sudah ada mindset aparatur apa udah mindset untuk ke musim kemarau harusnya malah. hmm, Selain kita harus mitigasi ya di musim hujan. Kita harus mindset bahwa musim kemarau seperti apa nih? Penanggulangan seperti apa? Kalau ada kekeringan seperti apa? Jadi saat musim kemarau kita udah siap, udah ready. Air bersih dan lain-lain udah ready semua. Bahkan kalau kita lihat kan kita pelajaran SD sudah tahu bahwasanya alir atau alur dari air itu udah ditentukan gitu. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya itu udah jadi apa ya fondasi kita bahwasanya ya air yang ngalir gitu-gitu aja. Nggak hmm. ada yang air tiba-tiba langsung nguap terus belok kanan belok kiri ya. Terus saya absurd gitu ya. Pada dasarnya ya kita bisa mengelola, kita bisa bersahabat dengan cuaca mungkin di negara-negara maju udah cukup siap ya daripada kita di sini ya minimal dari aparatur pemangku kebijakan terlebih dahulu dengan mungkin aturan-aturan dari segi kebijakan-kebijakannya, insya Allah masyarakat akan terbiasa dengan cara ya mengikuti aturan dan kita sebagai uh, meteorologis ya, sebagai meteorologis ini ya sembari kita pelan-pelan untuk mencerdaskan lingkungan sekitar minimal ya keluarga. Saya yakin juga meteorologis juga sangat jarang memberikan informasi kepada keluarga sendiri malah kan. Nah Betul. itu kan itu harus pelan-pelan. Jangan sampai kita berharap pemerintah seperti tapi kita nggak bergerak apa-apa ya anak sayang gitu. Padahal sebelah kita anak didik kita, anak di rumah dan lain-lain perlu pemahaman terkait dengan cuaca. Apalagi kita di negara Indonesia yang luar biasa cuacanya. Iya, sepakat sepakat. Ini memang fenomena yang sering kita temui ya. Musim hujan justru malah masih ngurusin gorong-gorong, masih ngurusin apa sungai, kali dan sebagainya gitu. Dan baru ketika biasanya setelah ada pohon tumbang, baru pohon dipangkasin. Ini kan lucu ya. Jadi itu yang jadi masukan untuk siapapun yang nonton inilah. Ini nanti seandainya punya akses untuk membuat kebijakan di wilayahnya masing-masing. Nah ini kalau bisa jadi masukan ketika ada informasi.
potensi puncak hujannya kapan, kemudian potensi transisinya kapan, yang itu erat kaitannya dengan angin kencang, petir dan lain sebagainya, itu biar menjadi bahan pertimbangan untuk terutama pasti kaitannya dengan alokasi anggaran tuh. Itu apa namanya, biar jadi pertimbangan khusus. Matur nuwun, Mbak Ayu, Trian, ini karena keterbatasan waktu sehingga ya cukup sampai sini dulu, dan ini memang terasa sekali ya apa suasana Ramadannya, satunya pakai baju koko, satunya pakai jilbab gitu ya. Semoga ini sih apa namanya di sisa akhir Ramadan ini bencana-bencana hidrometeorologi sudah berkurang lah. Jadi karena saya menganggapnya bencana itu ada karena kita nggak siap menghadapi perubahan gitu. Kalau kita siap kan nggak jadi bencana gitu. Jadi semoga masyarakat Indonesia disiapkan untuk menghadapi apapun kondisi cuacanya, sehingga bencana itu bisa kita manage dengan baik sehingga tidak jadi bencana gitu. Matur nuwun, Mbak Ayu, Trian. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.